Aku selalu diremehkan dan dibuli oleh keluarga suami saat syukuran rumah baru adik iparku. Oh, wanita miskin datang ternyata, ucap ibu mertua menertawakan. Besok paginya ku balas mereka hingga menjerit histeris. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku masih ingat jelas aroma dupa dan suara tawa yang nyaring malam itu. Rumah baru adik iparku, Sinta, berdiri megah di pinggir kota. Tembok putih tinggi, lampu gantung kristal, dan halaman yang luasnya bisa buat pesta 7 turunan. Semua orang yang datang pakai baju bagus, sepatu berkilau, dan parfum mahal. Sementara aku, cuma pakai gamis sederhana warna krem yang kupakai juga waktu lebaran kemarin. Arhan, suamiku, bilang gak usah beli baju baru. Katanya, gak perlu gaya-gayaan. Padahal aku tahu, dia cuma males keluar uang. Begitu kami turun dari mobil, semua mata langsung ke arah kami. Ada yang senyum setengah, ada juga yang lirikan sinisnya kayak belati. Dan di antara semua itu, suara paling menusuk keluar dari bibir yang paling aku kenal. Oh, wanita miskin datang ternyata. Suara itu datar, tapi dalam. Disusul tawa kecil yang nyaring dari ibu mertua, Bu Erna. Tawa itu diikuti beberapa sepupu Arhan yang langsung pura-pura batuk. Aku tahu mereka menahan tawa. Aku cuma bisa kaku, senyum tipis sambil menunduk. Dada rasanya panas banget, kayak ada bara yang gak bisa padam. Arhan cuma diam, kayak patung. Cuma tangannya menggenggam pundakku sebentar, terus jalan duluan ke dalam rumah. Gitu aja. Gak ada pembelaan. Gak ada, Bu, jangan gitu dong. Gak ada. Aku berdiri sendiri di depan pintu rumah megah itu, sambil nahan air mata yang nyaris jatuh. Acara syukuran malam itu berjalan lama. Piring beradu, gelas bersinggungan, tawa keras dari setiap sudut. Aku duduk di kursi pojok, dekat dispenser air. Di depanku, Ibu Erna duduk gagah di tengah ruangan, seperti ratu di atas singgasana. Setiap kali aku mencoba ngobrol dengan saudara ipar yang lain, mereka cuma jawab singkat-singkat. Iya, Mbak. Oh, gitu ya. Habis itu sibuk main ponsel. Di meja tengah, Bu Erna terus pamer rumah baru Sinta. Lihat dong, anakku yang satu ini beruntung banget. Dapat suami pengusaha sukses. Dari dulu emang cocoknya sama yang sekufu. Gak kayak yang cuma modal cinta tapi gak punya apa-apa. Kalimat terakhir itu jelas ditujukan ke aku. Semua orang tahu. Beberapa orang menahan tawa, beberapa pura-pura sibuk makan. Aku cuma bisa menatap gelas airku yang sudah hampir kosong. Tapi di dalam hati, aku berjanji. Suatu hari, mereka bakal tahu siapa yang sebenarnya miskin. Jam 9 malam, tamu mulai pulang. Aku bantu cuci piring di dapur, karena gak tahan cuma duduk. Tapi malah makin disindir. Rani, udah biasa cuci piring, ya? Di rumah mertua juga kamu yang ngelakuin semua, kan? Sinta bilang sambil ketawa. Aku senyum aja, tapi tanganku gemetar. Kalau bukan karena Arhan, aku udah pengen banting piring itu ke lantai. Begitu semua beres, aku pamit. Tapi sebelum sempat keluar, Bu Erna manggil aku. Rani, tunggu dulu. Iya, Bu. Kamu gak usah minder, ya. Semua orang juga ngerti kok kamu gak selevel sama keluarga kita. Tapi gak apa, yang penting kamu nurut sama suami. Wanita miskin kayak kamu tuh, kalau gak bisa kasih kebanggaan, ya minimal jangan bikin malu. Aku diam. Suara jantungku berdentum cepat. Semua orang di ruangan itu langsung hening. Arhan cuma menunduk, gak ngomong apapun. Aku menatap wajah Bu Erna dalam-dalam. Baik, Bu, kataku pelan. Terima kasih sudah ngingetin. Lalu aku keluar dengan langkah tenang. Tapi di dalam dada, ada badai yang mulai bangkit. Malam itu aku gak bisa tidur. Arhan langsung rebahan tanpa banyak omong. Sementara aku duduk di ujung ranjang. Kata-kata, wanita miskin, terus terngiang. Aku tahu, mereka semua anggap aku cuma beban. Ibu mertua benci karena aku bukan dari keluarga berada. Dan Arhan,
Dia berubah sejak kerjaan mulai macet. Makin diam, makin dingin. Aku menatap wajahnya yang tenang di bawah lampu redup. Aku pengen marah. Tapi yang keluar cuma satu bisikan. Besok, aku akan tunjukin ke mereka siapa yang pantas ditertawakan. Pagi-pagi, suara azan subuh membangunkan aku. Arhan masih tidur. Aku keluar pelan-pelan, nyalain ponsel, dan buka folder yang udah lama kusimpan. Sesuatu yang bahkan Arhan gak tahu. Isinya, bukti transfer, surat kepemilikan saham, dan dokumen bisnis online yang aku rintis diam-diam 2 tahun terakhir. Semua atas nama aku. Usahaku udah jalan di bawah nama teman kuliahku, tapi modal dan idenya dariku. Aku sengaja gak bilang ke siapapun. Karena dulu, waktu aku mau mulai, Arhan malah ngetawain. Katanya, "Udah deh, kamu tuh gak cocok bisnis. Nanti rugi malah nyalahin aku." Hari ini, semua itu akan aku buka. Aku akan datang lagi ke rumah adik ipar, tapi bukan sebagai wanita miskin. Jam 8 pagi, aku dandan rapi. Gamis hitam polos tapi elegan. Tas kecil kulit asli yang baru aja dikirimin dari suplierku sendiri. Wajahku kupoles tipis, cukup buat kasih kesan berwibawa. Arhan bengong waktu lihat aku siap-siap. "Mau kemana?" "Ke rumah Sinta," jawabku datar. "Ngapain lagi ke sana? Udah cukup malu kemarin." Aku menatapnya sebentar. Kali ini bukan aku yang bakal malu. Dia nggak ngerti maksudku, dan aku nggak mau jelasin. Begitu aku sampai di rumah Sinta, suasana masih ramai. Ternyata mereka lagi sarapan bareng. Ibu Erna, Sinta, suaminya, dan beberapa saudara lain. Semua berhenti makan waktu aku masuk. "Loh, Rani? Ngapain datang pagi-pagi?" tanya Bu Erna dengan nada tinggi. "Saya cuma mau nganter sesuatu, Bu." "Apalagi? Jangan bilang mau minta sisa makanan semalam." Tawa mereka pecah. Tapi aku tenang. Dari tas kecilku, aku keluarin map biru dan taruh di meja. "Itu sertifikat rumah ini, Bu," kataku pelan. "Apa maksudmu?" "Rumah yang Sinta tempatin ini, tanahnya dulu milik keluarga teman bisnis saya. 2 bulan lalu saya beli, tapi belum saya ubah nama di suratnya. Jadi, secara hukum, rumah ini masih atas nama saya." Ruangan itu langsung hening. Suara sendok jatuh ke lantai. Wajah Bu Erna berubah pucat. "Kamu bohong." "Boleh dicek, Bu. Di situ ada tanda tangan notarisnya." Sinta langsung rebut map itu, buka lebar-lebar, dan matanya membesar. "Bu, ini benar. Namanya Rani Putri Anjani." Aku menatap mereka satu-satu. "Saya cuma pengen ngingetin, Bu. Jangan pernah remehin orang cuma karena kamu pikir dia miskin. Karena kadang yang paling kamu hina, justru orang yang diam-diam kamu butuhkan." Aku berbalik dan keluar. Tapi sebelum langkahku sampai pintu, aku dengar suara histeris dari belakang. Bu Erna teriak, "Kembalikan rumah ini. Kamu nggak bisa seenaknya." Aku cuma senyum kecil tanpa menoleh. "Tenang aja, Bu. Saya nggak akan usir kalian. Tapi mulai hari ini, kalian tahu siapa yang sebenarnya miskin di sini." Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Pagi itu aku jalan meninggalkan rumah Sinta dengan langkah yang tenang, tapi di dalam dada masih bergemuruh. Semua yang kutahan selama ini akhirnya keluar juga. Rasanya lega sekaligus ngeri. Aku baru aja menantang mertua sendiri di depan keluarga besar. Tapi di kepalaku cuma ada satu kalimat. Kalau bukan aku yang bela diri sendiri, siapa lagi? Aku sampai di rumah jam 9 lewat. Arhan udah duduk di ruang tamu, masih pakai celana pendek dan kaos lusuh. Tatapannya dingin banget waktu lihat aku datang. "Kamu ngapain kesana lagi, Rani?" "Nganter sesuatu," jawabku datar. "Aku udah bilang jangan nyari ribut sama mereka." Aku taruh tas di meja. "Yang nyari ribut bukan aku, Han. Mereka yang duluan nginjak harga diri aku." Dia berdiri, nada suaranya naik. "Kamu tuh nggak ngerti, ya? Itu keluargaku. Kamu bikin malu aku." Aku menatap matanya lama-lama. "Malu karena apa?" "Karena istrimu akhirnya berani ngomong." Dia bungkam sejenak,
lalu memalingkan wajah. Aku cuma pengen tenang, Ran. Gak usah banyak drama. Kata-katanya nyerempet banget di hati. Aku ketawa kecil, pahit. Drama? Sejak kapan memperjuangkan harga diri disebut drama? Dia nggak jawab, cuma ambil kunci motor dan pergi begitu aja. Siang harinya aku duduk di teras, masih dengan kepala penuh pikiran. Di tangan, aku buka lagi dokumen-dokumen usahaku. Semua legal. Bisnis kosmetik herbal yang kupromosikan online ternyata udah tumbuh lebih cepat dari dugaanku. Bulan kemarin aja laba bersihnya hampir 20 juta. Ironis banget, keluarga suami nganggep aku miskin. Sementara diam-diam aku yang selama ini bayar sebagian cicilan rumah. Teleponku bunyi. Nama di layar. Maya, sahabatku sekaligus rekan bisnis. Ran. Gila. Pesanan dari distributor Surabaya udah deal. Minggu depan mereka kirim DP. Aku senyum lebar. Serius. Serius banget. Dan mereka minta kamu yang datang langsung buat training produk. Aku menarik napas panjang. Rasanya kayak Tuhan nunjukin tanda. Waktunya aku berdiri sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. Malamnya Arhan pulang. Mukanya datar. Tapi aku tahu dia udah dengar gosip dari keluarganya. Dia duduk di kursi, tangan bersilang di dada. Kamu senang, ya, bikin ibu marah. Aku cuma balas sesuai perlakuan mereka. Balas? Kamu pikir ini perang? Aku menatapnya tajam. Kalau mereka terus rendahin aku, apa aku harus diam aja selamanya? Arhan berdiri, suaranya meninggi. Kamu nggak tahu diri. Ibu tuh udah anggap kamu bagian dari keluarga. Tapi kamu malah nunjuk-nunjuk surat kayak mau sombong. Aku nyaris ketawa saking marahnya. Bagian keluarga yang mana? Yang ditertawain tiap kali kumpul? Atau yang dipanggil wanita miskin di depan tamu? Dia nggak bisa jawab. Hening panjang menggantung di antara kami. Akhirnya dia cuma ngomong pelan. Udahlah, Ran. Aku capek. Dia masuk kamar, ninggalin aku sendirian di ruang tamu dengan hati yang campur aduk. Malam itu aku sadar, pernikahan kami nggak lagi seimbang. Aku berjuang buat dihargai. Dia sibuk jaga wibawa keluarganya. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad baru. Aku nggak mau terus bergantung pada siapapun. Aku mau buktiin, harga diri seorang istri bukan ditentukan dari suaminya, tapi dari dirinya sendiri. Aku buka laptop, mulai nulis rencana ekspansi bisnis. Tiba-tiba ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati, Rani. Kamu pikir kamu menang, tapi mereka nggak bakal diam. Jantungku langsung berdebar. Nomor itu tanpa nama, tanpa foto. Aku balas cepat. Kamu siapa? Nggak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, pesan baru masuk. Ibu nggak akan biarin kamu rusak keluarga ini. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Tangan dingin, napas berat. Jadi benar dugaanku. Bu Erna belum selesai. Pagi-pagi aku duduk di dapur. Gelas kopi masih ngebul, tapi pikiranku penuh tanda tanya. Siapa yang kirim pesan itu? Bu Erna? Atau seseorang dari pihaknya? Belum sempat aku mikir lebih jauh. Ada mobil berhenti di depan rumah. Aku ngintip lewat jendela. Dan benar aja. Mobil putih dengan plat yang udah ku kenal betul. Ibu mertua datang. Aku buru-buru berdiri, ngerapin kerudung. Tapi dalam hati, aku udah siap. Kalau dia mau perang, aku nggak akan mundur. Pintu rumah kebuka. Bu Erna masuk tanpa salam. Langkahnya cepat, wajahnya tegang. Di belakangnya ada Sinta, yang mukanya pucat kayak orang gak tidur semalaman. Mana suamimu? Arhan masih di kantor. Bu, jawabku pelan tapi tegas. Bagus. Jadi aku bisa bicara sama kamu tanpa drama. Aku tarik napas. Silakan, Bu. Duduk dulu. Dia nggak duduk. Cuma berdiri di tengah ruang tamu. Nyodorin amplop coklat tebal. Ini uang ganti tanah yang kamu beli. Serahkan surat rumah itu, sekarang juga. Aku melirik amplop itu. Saya nggak butuh uang, Bu. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Anak orang kaya. Suaranya meninggi. Sinta nyentuh lengan ibunya, tapi langsung ditepis.
Kamu cuma perempuan nggak tahu diri yang kebetulan hoki. Keluarga ini nggak akan pernah nerima kamu. Jadi kalau kamu masih pengen rumah tanggamu utuh, serahin surat itu. Aku nahan napas. Apa maksud ibu? Kalau aku nggak nurut, Arhan bakal diceraikan. Bu Erna tersenyum miring. Kamu paham juga. Diam. Hening. Tiba-tiba semua yang kutahan selama ini meledak. Cukup, Bu. Suaraku keras. Saya sabar dari awal. Saya diam waktu ibu hina. Waktu ibu rendahin saya. Tapi kali ini, ibu udah kelewatan. Sinta langsung mundur. Wajah Bu Erna merah padam. Kamu berani ngomong gitu ke ibu suamimu sendiri. Aku melangkah maju. Mata nggak lepas dari matanya. Saya cuma bela diri, Bu. Ibu nggak tahu apa-apa tentang hidup saya, perjuangan saya, apa yang udah saya lalui. Tapi ibu seenaknya nginjak harga diri saya. Ruangan bergetar oleh suara kami berdua. Sinta mulai nangis kecil di sudut, tapi nggak ada yang peduli. Akhirnya Bu Erna ngomong pelan, tapi nadanya dingin banget. Kalau kamu masih di rumah ini minggu depan, jangan salahin aku kalau Arhan nggak pulang lagi. Dia berbalik dan keluar begitu aja, ninggalin udara panas yang sesak. Sinta cuma ngeliatin aku sebentar sebelum ikut ibunya pergi. Begitu pintu tertutup, aku jatuh duduk di sofa. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut, karena marah. Aku tahu mereka nggak akan berhenti. Tapi sekarang aku juga tahu satu hal. Mereka takut. Takut karena aku udah nggak bisa mereka kendalikan lagi. Aku menatap amplop yang masih tergeletak di meja. Isinya tebal. Tapi buat apa uang kalau harga diri dijual? Aku berdiri, ambil amplop itu, dan langsung nyalain kompor gas di dapur. Satu persatu lembar uang itu masuk ke api, berubah jadi abu. Dan aku cuma bisik pelan. Ini harga dari semua hinaan kalian. Sekarang selesai. Malamnya, Arhan pulang. Mukanya kelihatan panik. Ibu datang ke sini, ya? Datang, jawabku singkat. Dia cerita semua. Katanya kamu marah-marah, ngebakar uang yang dikasih. Aku menatapnya tenang. Iya, emang aku bakar. Rani, kamu pikir itu keren? Itu uang banyak. Uang bisa dicari lagi, Han. Tapi harga diri nggak bisa dibeli. Dia diam, tapi aku bisa lihat tangannya mengepal. Kamu makin berubah, Ran. Aku nggak berubah. Aku cuma berhenti jadi orang bodoh. Dia berdiri, jalan ke kamar tanpa ngomong lagi. Pintu dibanting keras. Malam makin larut. Aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu remang, suara jangkrik di luar sayup-sayup. Aku buka laptop, lihat lagi laporan keuangan bisnisku. Semua lancar. Tapi pikiranku nggak tenang. Ancaman Bu Erna masih bergaung di kepala. Kalau kamu masih di rumah ini minggu depan. Aku tahu itu bukan gertakan kosong. Bu Erna punya koneksi kuat, dan Arhan gampang banget dipengaruhi. Tapi aku juga bukan Rani yang dulu. Aku udah punya kuasa. Aku punya sesuatu yang mereka nggak tahu, dan mungkin akan bikin mereka menjerit kalau kebenarannya terbongkar. Di folder paling dalam laptopku, ada satu file bernama Rahasia Keluarga Arhan PDF. File yang dulu nggak sengaja kutemukan waktu bantu bersihin berkas kantor Arhan. Dan isinya, sesuatu yang bisa menghancurkan reputasi keluarga mertua dalam sekejap. Aku belum buka lagi sejak pertama kali lihat. Tapi malam itu, jari-jariku gemetar waktu klik 2 kali file itu. Dan layar menampilkan sesuatu yang bikin napasku tertahan. Layar laptopku menyala terang di tengah gelapnya ruang tamu. Aku menarik napas pelan waktu tulisan di file itu muncul satu persatu. Judul di paling atas bikin bulu kuduku berdiri. Laporan transfer dan rekening fiktif CV Bintang Jaya atas nama Erna Susilowati. Aku baca pelan-pelan, baris demi baris. Semua data di situ jelas banget. Tanggal, jumlah transfer, sampai nama bank penyalur. Ada juga salinan tanda tangan digital. Semuanya terkait satu hal, penggelapan dana perusahaan milik Arhan. Aku mundur, napas tercekat. Jadi selama ini, yang bikin perusahaan Arhan goyah bukan kesalahan dia, tapi ibunya sendiri. Bu Erna pakai nama anaknya buat mindahin uang perusahaan ke rekening pribadi.
Aku menutup mulut, nahan teriak. Gila, ini alasan kenapa mereka ngotot banget jaga citra keluarga. Kalau rahasia ini bocor, nama mereka hancur total. Aku duduk lama banget, cuma menatap layar. Di antara rasa kaget dan marah, muncul pikiran gila. Kalau mereka berani injak harga diriku, aku juga bisa injak balik kebohongan mereka. Esok paginya, Arhan berangkat kerja tanpa ngomong sepatah kata pun. Aku diam di meja makan, ngelihat mobilnya menjauh dari jendela. Begitu suara mesin menghilang, aku buka laptop lagi, print semua file itu, dan simpan di map merah. Bukan buat ngancam, tapi buat jaga diri. Ponselku berdering. Maya lagi-lagi. Ran, kamu jadi ke Surabaya besok? Tiket udah aku bookingin. Iya, aku jadi. Aku butuh keluar dari sini sebentar. Kenapa? Ada masalah lagi? Banyak, Mei. Tapi aku bakal beresin semua. Maya tahu nada suaraku nggak main-main. Kalau butuh aku bantu apapun, bilang aja, ya. Selalu, Mei. Terima kasih. Setelah telepon ditutup, aku ngelihat lagi map merah itu. Untuk pertama kalinya, aku punya senjata. Tapi hati kecilku masih berontak. Ini ibu suamiku sendiri. Tapi kalau dia bisa ngancam rumah tanggaku, kenapa aku harus terus diam? Sore harinya, pintu rumah kebuka keras. Arhan pulang, mukanya pucat. Rani, ibu jatuh pingsan di rumah Sinta. Sekarang dirawat di rumah sakit. Aku refleks berdiri. Serius? Kamu harus ikut sekarang. Aku langsung ambil jilbab dan tas, ikut dia naik mobil. Di sepanjang jalan, Arhan gak ngomong apapun. Tangannya terus mencengkeram setir. Matanya merah. Rumah sakit ramai waktu kami sampai. Sinta duduk di depan ruang IGD. Matanya sembab. Ibu syok. Kak, katanya pelan. Tadi ibu dapat kiriman amplop berisi fotokopi surat rumah dan laporan rekening. Aku langsung berhenti jalan. Amplop apa? Aku nggak tahu, Kak. Ibu buka amplop itu terus langsung jatuh. Aku menelan ludah. Amplop itu bukan aku yang kirim. Aku bahkan masih simpan semua salinan di rumah. Berarti ada orang lain yang juga punya salinannya. Tapi siapa? Malam itu di ruang tunggu, Arhan duduk dengan kepala di tangan. Kamu puas sekarang? Katanya tiba-tiba tanpa nengok. Apa maksudmu? Ibu bisa kayak gitu karena kamu. Semua ini mulai sejak kamu tunjuk-tunjuk surat rumah itu. Aku berbalik, nahan tangis. Han, aku nggak kirim apa-apa. Aku bahkan baru tahu sekarang. Aku nggak percaya. Cuma kamu yang punya berkas perusahaan. Aku nggak bisa ngomong. Dia berdiri, menatapku tajam, lalu jalan keluar ruang tunggu. Aku cuma bisa duduk sendirian, jantung berdebar cepat. Tapi di sela-sela rasa takut itu, ada sesuatu yang ganjil. Kalau bukan aku, siapa yang kirim amplop itu ke Bu Erna? Jam 2 malam, aku baru pulang. Rumah sepi, tapi lampu ruang tamu nyala. Aku taruh tas, lalu lihat meja kerja di pojok. Map merah yang tadi ku tinggal, hilang. Aku langsung panik, bongkar laci, periksa tas, tapi nggak ada. Dan di layar laptopku, ada pesan baru di aplikasi email anonim. Kau bukan satu-satunya yang tahu rahasia keluarga ini, Rani. Tapi percayalah, aku ada di pihakmu. Untuk sementara. Aku terpaku. Tanganku gemetar. Tapi aku nggak bisa berhenti baca. Jangan percaya siapapun, terutama suamimu. Aku langsung matikan laptop. Dada sesak. Jadi selama ini ada orang lain yang ngintai. Dan kalau kata-katanya benar, berarti Arhan juga nggak sebersih yang kukira. Aku duduk lama banget malam itu, sampai subuh datang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar ngerasa sendiri. Tapi di dalam kesendirian itu, muncul keberanian baru. Kalau mereka semua mau main kotor, aku juga bisa. Aku duduk di balkon pagi itu, kopi dingin di tangan, mata sembab karena nggak tidur semalaman. Semua terasa hampa. Rumah sepi, tapi pikiranku penuh suara. Teriakan Bu Erna, tuduhan Arhan, pesan misterius di laptopku. Aku buka ponsel, berharap ada kabar dari Arhan. Nggak ada.
Yang ada cuma pesan dari Maya. Ran, aku udah siapin semua berkas kerjaan buat Surabaya. Tapi kalau kamu gak tenang, urus dulu masalah keluargamu, ya. Aku balas singkat. Aku pergi besok pagi. Sekalian butuh waktu buat mikir. Sebenarnya bukan cuma mikir. Aku pengen keluar dari semua ini. Dari rumah, dari tekanan, dari tuduhan. Tapi satu sisi lain di hatiku bilang, kalau aku pergi, mereka menang. Aku pandangi laptopku yang udah mati semalaman. Aku tahu di dalamnya masih ada sisa data dari file itu. Tapi setelah kejadian amplop misterius kemarin, aku nggak berani buka apapun. Masih terngiang pesan itu. Jangan percaya siapapun. Terutama suamimu. Aku pengen gak percaya. Tapi entah kenapa, kata-kata itu bikin aku ngeri. Siang harinya, aku mutusin buat ke kantor Arhan. Aku pengen tahu kenapa perusahaannya tiba-tiba sepi order. Padahal dulu cukup sukses. Sampai di sana, suasana dingin. Beberapa karyawan kelihatan gelisah. Bahkan ada yang kabur waktu lihat aku datang. Aku jalan ke ruang resepsionis. Maaf, Bu, Pak Arhan sedang tidak di tempat, kata resepsionis itu gugup. Oh ya? Kemana? Entah, Bu. Tapi barusan ada orang dari bank datang nyari beliau. Katanya soal utang perusahaan. Aku menelan ludah. Jadi benar, perusahaan Arhan makin terpuruk. Tapi kenapa dia nggak pernah cerita apapun ke aku? Aku keluar dari kantor itu dengan kepala pusing. Di parkiran, aku baru sadar ada motor yang dari tadi ngikutin. Aku jalan cepat ke arah mobil, dan di kaca spion, aku lihat orang itu pakai helm full face hitam, berhenti di seberang jalan. Aku pura-pura buka ponsel, lalu nyalakan kamera depan diam-diam, ngambil foto refleksi helm itu. Tapi begitu aku tekan tombol, orang itu langsung kabur. Dek, jantungku berdetak cepat. Siapapun dia tahu aku lagi nyari sesuatu. Sore, aku sampai rumah, lelah banget. Tapi yang bikin makin hancur, Arhan udah di ruang tamu, duduk diam, sambil ngerokok. Sesuatu yang jarang banget dia lakuin. Kamu dari mana? Tanyanya datar. Kantor kamu. Ngapain? Nyari jawaban. Dia berdiri, matanya tajam. Kamu pikir aku bohong, ya? Aku nggak tahu, Han. Tapi semua ini aneh. Perusahaan hampir bangkrut, ibu jatuh sakit, dan ada orang yang kirim file rahasia ke rumah. Kamu pikir aku nggak punya hak buat tahu? Dia ngelempar rokoknya ke asbak, nadanya mulai keras. Hak kamu? Hak kamu cuma jadi istri, Rani. Bukan penyidik. Aku membeku. Kata-kata itu seperti tamparan. Jadi begitu caramu lihat aku, Han? Cuma istri yang harus nurut. Aku lagi stres, jangan mulai. Aku juga stres, Arhan. Tapi bedanya aku masih bisa mikir pakai logika, bukan ego. Dia melangkah mendekat. Matanya merah, napasnya cepat. Kamu udah berubah, Rani. Kamu nggak kayak dulu. Sekarang kamu sombong karena duit, ya? Aku nyengir kecil, getir. Nggak, Han. Aku berubah karena selama ini aku yang harus kuat. Karena kamu sibuk jagain nama keluarga, sementara aku yang dihina tiap hari. Dia cuma diam. Akhirnya dia berbalik, jalan ke kamar tanpa ngomong lagi. Tapi sebelum pintu tertutup, dia sempat ngomong lirih, hampir nggak kedengeran. Kamu nggak tahu apa-apa, Ran. Ada hal yang lebih besar dari semua ini. Dan pintu tertutup rapat. Malamnya, aku duduk di depan laptop. Suara hujan di luar deras banget. Dan di layar, aku buka ulang email anonim itu. Ada pesan baru masuk. Bagus, kau mulai bergerak. Tapi berhati-hatilah. Arhan tidak sebersih yang kau kira. Lihat folder, laporan lama, di komputer kantormu. Ada yang dia sembunyikan. Aku refleks berdiri. Folder itu, aku tahu tempatnya. Di PC rumah, di ruang kerja Arhan yang selalu dikunci. Aku jalan pelan ke ruang itu, ngebuka pintu dengan kunci duplikat yang dulu pernah kubuat diam-diam. Komputernya nyala, tapi di layar muncul password. Aku pikir sebentar, lalu coba ketik tanggal ulang tahun pernikahan kami. Salah. Ku coba tanggal lahirnya. Salah juga.
Sampai akhirnya aku coba sesuatu yang tiba-tiba muncul di kepala. Erna 1970. Dan pintu digital itu kebuka. Isi folder itu bikin darahku dingin. Puluhan file laporan keuangan. Tapi di salah satunya ada nama yang familiar. CV Bintang Jaya. Sama kayak di dokumen Bu Erna. Cuma kali ini, penanda tangan di bawah bukan Erna, tapi Arhan sendiri. Aku baca pelan, ngerasa perutku mual. Semua bukti penggelapan uang itu ternyata ditandatangani atas nama Arhan. Tapi aku tahu, dari gaya tulis dan tanda tangan, itu bukan dia yang buat. Aku buka file lain, dan di dalamnya ada scan kontrak dengan cap notaris, yang sudah kupelajari waktu bantu urus bisnis onlineku. Dan di situ, jelas banget, tanda tangan notarisnya palsu. Tiba-tiba semuanya nyambung. Bu Erna pakai nama Arhan buat mindahin uang. Tapi biar nggak kelihatan, semua dokumen disamarkan seolah Arhan pelakunya. Kalau rahasia ini kebuka, Arhan bisa masuk penjara, sementara Bu Erna tetap bersih. Aku duduk di lantai, tangan dingin. Sekarang aku paham kenapa dia marah, kenapa dia bilang, ada hal lebih besar. Dia tahu ibunya salah, tapi dia tutupin. Jam 2 pagi, aku masih duduk di ruang kerja, lampu laptop redup. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Arhan muncul, mukanya capek. Kamu belum tidur? Nggak bisa. Kamu buka komputerku, ya? Aku diam. Dia jalan mendekat. Tatapannya tajam tapi bukan marah. Lebih kayak pasrah. Sekarang kamu tahu semuanya, kan? Aku pelan jawab. Iya. Aku tahu kamu tutupin semua ini buat jaga ibu. Dia menghela napas panjang. Kamu nggak ngerti, Ran. Kalau ibu jatuh, semua nama keluarga bakal hancur. Tapi gimana sama kamu, Han? Kalau kamu yang jatuh? Dia nggak bisa jawab. Aku lanjut, dengan suara gemetar. Aku rela kehilangan banyak hal, tapi aku nggak rela lihat kamu dijadikan tameng dosa orang lain. Arhan menatapku lama, lalu pelan-pelan duduk di depanku. Jadi kamu mau apa sekarang? Aku menatap file di layar, lalu menatap matanya. Aku mau kebenaran, Han. Bukan buat balas dendam, tapi buat nyelamatin kita berdua. Dia diam lama. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku lihat air mata di matanya. Aku takut, Ran. Kalau semuanya kebuka, aku bakal kehilangan semuanya. Kamu nggak akan kehilangan aku, tapi kamu harus siap kehilangan kebohongan. Pagi mulai datang. Hujan berhenti. Aku dan Arhan duduk di teras, tanpa suara. Tapi ada sesuatu yang berubah. Untuk pertama kalinya, dia nggak menolak kenyataan. Tapi aku tahu, badai sebenarnya baru akan datang. Karena Bu Erna nggak akan tinggal diam begitu tahu kami bersatu. Di ponselku, pesan dari pengirim anonim muncul lagi. Kalian mulai mendekati kebenaran. Tapi hati-hati, karena yang kalian kira teman, mungkin musuh sebenarnya. Aku menatap Arhan. Kayaknya kita nggak cuma lawan ibu, Han. Ada orang lain di balik semua ini. Dia balas menatapku. Kalau begitu, kita cari tahu bareng-bareng. Dan untuk pertama kalinya, aku nggak ngerasa sendirian lagi. Pagi itu udara dingin banget. Aku duduk di dapur sambil ngaduk kopi yang udah dari tadi dingin. Sementara suara hujan gerimis masih kedengeran di luar. Arhan baru turun dari kamar, rambutnya acak-acakan, tapi matanya kelihatan lebih tenang dari kemarin malam. Kita saling tatap sebentar, nggak ada kata, cuma diam yang aneh. Kita harus hati-hati. Akhirnya dia ngomong pelan. Aku tahu, jawabku. Kalau ibu sampai tahu kita buka file itu, dia bisa nekan aku habis-habisan. Aku taruh sendok, nyandarin dagu di tangan. Aku nggak peduli, Han. Selama ini dia udah tekan aku, sekarang giliran dia ngerasain. Dia ngelihat aku lama, mungkin kaget lihat aku udah berubah. Kamu makin berani. Aku capek jadi korban. Kita saling pandang, dan untuk pertama kalinya aku merasa, kita di pihak yang sama. Siangnya, aku dan Arhan pura-pura jalan ke rumah Bu Erna buat nengokin beliau yang katanya, kurang sehat. Padahal niat aslinya bukan itu. Aku pengen lihat reaksi Bu Erna kalau tahu aku udah nggak selemah dulu. Begitu sampai, Bu Erna langsung pasang muka datar. Oh, kalian datang juga.
Kukira Rani masih ngambek. Aku senyum kecil, nyodorin buah tangan. Ngambek? Enggak kok, Bu. Saya cuma sibuk. Lagian kan sekarang saya lagi bantu bisnis online. Lumayan rame. Bu Erna cuma mengangguk. Tapi aku lihat jelas sorot matanya berubah. Enggak suka. Iya, baguslah. Tapi jangan lupa, kamu itu tetap istri Arhan. Jangan terlalu sibuk sampai lupa ngurus rumah. Aku nyengir. Jawab pelan tapi menusuk. Tenang aja, Bu. Rumah saya udah rapi. Nggak kayak yang dulu. Dia mendengus. Tapi sebelum dia sempat nyerang balik, Arhan langsung potong pembicaraan. Bu, saya mau ambil beberapa dokumen di lemari lama. Ya, buat laporan pajak. Wajah Bu Erna sedikit tegang. Aku sadar dia nggak suka Arhan ngubek-ngubek ruang kerjanya. Tapi dia nggak bisa larang. Karena Arhan ngomongnya sopan banget. Kita masuk ke ruang kerjanya bareng-bareng. Di dalam, bau kapur barus dan debu bercampur. Dan di sudut ruangan aku lihat lemari tua dengan kunci gembok. Kuncinya di mana ya, Bu? Tanya Arhan pura-pura. Ah, itu udah lama nggak dibuka. Lupa naruhnya. Jawab Bu Erna cepat. Aku dan Arhan saling pandang sekilas. Jawaban yang terlalu cepat untuk orang yang lupa. Setelah beberapa menit basa-basi, kita pamit pulang. Tapi sebelum keluar rumah, aku sengaja lewat dapur, pura-pura nyari air minum. Di situ aku lihat sesuatu yang aneh. Di rak atas, di antara toples gula dan garam, ada gantungan kecil berkarat. Dan dari bentuknya aku tahu itu kunci gembok lemari. Aku ambil diam-diam, masukin ke saku cardigan. Sore, di mobil, Arhan nyetir tanpa ngomong. Tapi aku tahu dia sadar aku bawa sesuatu. Kamu dapat apa? Katanya tiba-tiba. Aku senyum tipis, ngeluarin kunci itu. Ini. Dia melirik, lalu tertawa kecil, campuran antara lega dan kagum. Kamu benar-benar bahaya sekarang. Aku belajar dari orang-orang yang pernah ngeremehin aku, Han. Dia diam, lalu nambahin. Malam ini, kita balik ke sana. Aku kaget. Kamu gila? Kalau ketahuan. Makanya kita nggak boleh ketahuan. Jam 11 malam, kita udah berdiri di depan rumah Bu Erna. Rumah itu gelap, cuma lampu teras yang nyala. Arhan buka pagar pelan-pelan, dan aku hampir nggak percaya aku berani ngelakuin ini. Kamu yakin, Han? Bisikku. Terlambat buat mundur. Kita masuk lewat pintu belakang, yang ternyata nggak dikunci. Kayak udah disiapin buat kita. Entah kenapa bulu kuduku berdiri. Kita langsung ke ruang kerja. Arhan nyalain senter dari HP. Sementara aku masukkan kunci ke gembok. Klik. Kebuka. Isi lemari itu bikin napas kami tertahan. Tumpukan map merah tua, lusuh, dengan tulisan tangan rapi. Proyek 2014, Kas Bintang Jaya, transfer internal. Aku ambil satu, buka isinya, dan di halaman depan, aku lihat nama seseorang yang bikin aku gemetar. Rani Nursanti, beneficiary account. Aku bengong. Apa ini? Arhan rebut map itu dari tanganku. Baca cepat. Ini bukti transfer atas nama kamu, Ran. Tapi, jumlahnya ratusan juta. Aku hampir nggak bisa napas. Aku nggak pernah terima uang sebesar itu. Aku tahu. Berarti ada yang pakai identitas kamu buat transaksi gelap. Kita saling pandang. Sadar ini udah jauh lebih rumit dari dugaan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Aku langsung matiin senter. Jantungku mau copot. Bu Erna muncul di ambang pintu. Mukanya dingin, tapi suaranya tenang banget. Sedang cari apa malam-malam, Rani? Aku belum sempat jawab, Arhan maju duluan. Bu, jelasin semua ini, katanya keras, sambil nunjuk map yang dia pegang. Bu Erna cuma tersenyum. Senyum yang bikin darahku mendidih. Oh, kalian akhirnya tahu juga. Ya, aku kira butuh waktu lebih lama. Dia jalan mendekat, tatapannya menusukku. Kamu pikir kamu pinter, Rani? Kamu itu cuma pion kecil. Semua uang itu atas nama kamu karena aku yang urus waktu kamu menikah. Ingat rekening yang dulu kubantu buka? Nah, itu yang kupakai. Aku hampir nggak percaya dengan apa yang kudengar.
Jadi selama ini ibu pakai nama aku buat nutupin keuangan kotor perusahaan. Dia nyengir. Terserah kamu mau sebut apa. Tapi berkat itu, keluargaku nggak pernah jatuh. Dan kamu harusnya berterima kasih, karena tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Arhan teriak. Ibu udah keterlaluan. Tapi Bu Erna nggak gentar. Kamu mau apa? Lapor polisi? Semua bukti atas nama Rani. Yang masuk penjara bukan aku, tapi istrimu. Aku gemetar, setengah marah, setengah takut. Tapi di tengah semua itu, sesuatu di kepalaku berputar cepat. Kalau semua bukti atas namaku, berarti ada kemungkinan aku bisa balikan keadaan. Asal aku punya bukti kalau tanda tangan dan transfer itu palsu. Aku melangkah maju, tatap matanya. Oke, Bu. Kita lihat nanti siapa yang jatuh duluan. Begitu keluar dari rumah itu, udara malam terasa makin dingin. Arhan nyetir tanpa suara, tangannya gemetar di setir. Kita harus cari cara bersihin nama kamu, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku udah punya satu nama yang bisa bantu. Siapa? Maya. Aku jelasin singkat. Maya itu teman kuliahku, sekarang kerja di lembaga forensik digital. Kalau ada orang yang bisa buktiin dokumen dan tanda tangan palsu, cuma dia. Arhan menatapku lama, lalu mengangguk. Kita mulai besok. Aku menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi. Di balik kaca, bayangan rumah Bu Erna masih terbayang di kepalaku, bersama suara dingin yang terus terngiang. Yang masuk penjara bukan aku, tapi istrimu. Aku berbisik ke diri sendiri. Kita lihat, Bu. Siapa yang akan tertawa terakhir? Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru nongol setengah, tapi kepalaku udah penuh rencana. Di meja, map merah dari rumah Bu Erna masih terbuka. Tiap kali lihat namaku tertulis di situ, rasanya kayak ditampar lagi. Aku duduk di depan laptop, ngetik pesan ke Maya. Mei, aku butuh bantuan. Mendesak banget. Bisa ketemu? Nggak sampai 5 menit, dia bales. Datang aja ke lab siang ini. Aku bantu sebisaku. Aku menarik napas panjang. Akhirnya ada satu orang yang bisa aku percaya. Arhan turun dari kamar. Masih setengah ngantuk tapi wajahnya lebih lembut dari kemarin. Kamu mau ke Maya? Iya. Aku mau bawa semua file ini. Aku ikut. Nggak usah. Kalau kita berdua muncul, terlalu mencolok. Aku bisa sendiri. Dia ngangguk. Walau jelas dia nggak tenang ninggalin aku. Hati-hati, Ran. Aku punya firasat. Ini belum selesai. Aku cuma senyum samar. Aku tahu. Tapi kali ini, biar aku yang jalan duluan. Siang itu aku sampai di gedung kecil di pinggiran kota. Tempat kerja Maya memang sederhana. Tapi isinya penuh alat canggih. Komputer dengan 3 layar, scanner, dan mesin pemindai tanda tangan digital. Begitu aku masuk, Maya langsung nyambut. Ran, kamu kelihatan kacau banget. Ada apa sih? Mei, aku mau kamu cekin dokumen ini. Aku yakin tanda tangannya palsu dan transaksinya bukan aku yang lakuin. Dia buka map itu pelan-pelan. Matanya langsung fokus. Ini jelas dicopi dari dokumen lama. Tapi siapapun yang bikin, pinter banget. Ini kerjaan profesional. Kamu bisa buktiin. Kalau dikasih waktu 2 hari, bisa. Tapi aku butuh akses ke sumber data aslinya. Komputer yang dipakai buat tanda tangan dan kirim file ini. Aku langsung teringat komputer Bu Erna. Aku tahu di mana. Bagus. Tapi Ran, Maya menatap aku serius. Kalau benar ini orang dalam, kamu siap nerima risikonya? Aku mengangguk tanpa ragu. Aku udah ngelewatin rasa takut. 2 hari kemudian, aku balik ke sana bareng Arhan. Kami pura-pura datang buat nganter makanan ke Bu Erna. Tapi begitu beliau sibuk di ruang depan, Arhan cepat-cepat masuk ke ruang kerjanya dan nyolok flash disk kecil ke komputer. Cuma butuh 5 menit, bisiknya. Aku berdiri di depan pintu, pura-pura nelpon. Tangan dingin, tapi jantungku mantap. Begitu file berhasil disalin, kami langsung cabut. Tapi di perjalanan pulang, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Kamu pikir bisa menang?
Kamu cuma boneka dalam permainan yang belum kamu pahami. Aku hampir ngelempar ponsel saking kesalnya. Arhan ngelihat sekilas dan nyetir lebih cepat. Dia tahu kita nyolong data, Ran. Berarti kita di jalan yang benar. Sore harinya, aku bawa flash disk itu ke Maya. Dia langsung kerja. Berjam-jam dia duduk di depan layar, matanya tajam, sementara aku mondar-mandir kayak orang nunggu vonis. Akhirnya dia ngomong pelan. Ran, kamu harus lihat ini. Di layar, muncul data tanda tangan digital. 2 file dibandingin berdampingan. 1 dari dokumen perusahaan, 1 lagi dari sistem aslinya. Yang ini asli, kata Maya sambil tunjuk ke kiri, tanda tangan Arhan. Tapi yang kanan. Dia perbesar gambar. Ini bukan Bu Erna. Polanya beda banget. Ini dibuat pakai alat peniru tanda tangan. Aku menelan ludah. Jadi, siapa pelakunya? Maya mengetik cepat, ngebuka log sistem dari komputer Bu Erna. Setelah beberapa detik, dia nunjuk 1 baris teks di layar. Akses terakhir bukan dari rumah itu, Ran. Ini dikirim dari alamat IP yang beda. Dari mana? Dari alamat, atas nama Dimas Pratama. Aku terdiam. Nama itu langsung bikin dadaku sesak. Dimas? Kamu yakin? Positif. Dimas, adik Arhan. Orang yang selama ini kelihatan paling netral, paling tenang, bahkan sering belain aku waktu Bu Erna nyindir. Aku lemas, duduk pelan. Berarti dari awal semua ini jebakan, Mei. Kemungkinan besar, iya. Dia yang main di 2 sisi. Malamnya aku pulang. Tapi rumah sepi. Arhan lagi rapat. Aku duduk di ruang tamu sambil mikirin semua kemungkinan. Kenapa Dimas? Apa dia cuma disuruh? Atau dia yang punya rencana sebenarnya? Aku buka ponsel, scroll pesan lama. Ada satu hal aneh. Semua pesan misterius yang dulu aku terima. Waktu dikirim, jamnya selalu sama. Sekitar jam 2 pagi. Jam di mana Dimas biasa aktif di media sosial. Aku nyengir kecil. Baiklah, Dimas. Mainmu bersih, tapi aku udah mulai ngerti polanya. Aku nyalain laptop, mulai nulis semua bukti. Foto, dokumen, pesan anonim. Semua ku masukin ke 1 file terenkripsi. Kalau sesuatu terjadi sama aku, file itu otomatis terkirim ke email Maya dan 1 akun cadangan yang cuma aku yang tahu. Beberapa hari kemudian, Arhan pulang dengan wajah tegang. Ran, Ibu bilang Dimas bakal ke rumah sore ini. Katanya mau klarifikasi. Aku pura-pura santai. Bagus. Justru aku mau ketemu dia. Sore datang, dan Dimas muncul dengan senyum ramah seperti biasa. Tapi matanya, aku tahu mata itu menyimpan sesuatu. Halo, Kak Rani. Kak Arhan. Aku jawab datar. Langsung aja, Dimas. Kamu mau ngomong apa? Dia tertawa kecil, duduk santai di sofa. Kak, jangan tegang. Aku cuma mau bantu. Tapi kalian tahu kan, kadang urusan bisnis keluarga itu ribet. Ribet atau kotor, potongku cepat. Senyumnya menghilang seketika. Kamu ngomong apa? Aku maju, naruh flash disk di meja. Ini hasil analisis dari komputer Bu Erna. Semua jejak digital nunjuk ke kamu. Jadi berhenti pura-pura jadi penyelamat. Arhan melotot. Dimas, jelasin semua ini. Tapi Dimas cuma berdiri, matanya dingin. Kalian gak ngerti. Semua yang kulakuin ini buat jaga nama keluarga. Ibu gak salah, tapi kalian lemah. Kalau rahasia perusahaan kebongkar, semua hancur. Jadi aku atur biar Rani yang disalahin, karena dia bukan darah asli keluarga ini. Aku membeku. Apa maksudmu, bukan darah asli? Dia tersenyum miring. Tanya suamimu, Kak. Aku menatap Arhan, tapi dia tampak terpukul. Ran, aku baru tahu. Aku sumpah, aku baru tahu. Kamu tahu apa? Ibu pernah bilang kamu anak dari orang yang dulu kerja di rumah ini. Mereka bantuin kita waktu kecil. Tapi ibu gak pernah bilang kamu. Cukup, aku potong keras. Air mataku keluar tanpa sadar. Semua yang selama ini aku perjuangkan tiba-tiba terasa hampa.
Aku bukan cuma korban. Aku ternyata orang luar yang diseret masuk ke drama keluarga yang bukan milikku. Dimas berdiri, menatapku puas. Sekarang kamu tahu tempatmu. Aku menghapus air mata, lalu berdiri menatapnya balik. Tempatku? Di atas kamu nanti, Dimas. Tunggu aja. Dia tertawa kecil, jalan keluar. Tapi sebelum pintu tertutup, aku sempat bilang pelan. Dan kali ini, aku yang pegang kendali. Sejak malam itu, aku nggak pernah tidur tenang lagi. Bukan karena takut, tapi karena pikiranku terus muter. Nyari celah gimana caranya aku bisa berdiri di atas mereka semua. Tanpa harus nunjukin aku marah. Aku capek jadi bahan tertawaan. Capek dibilang miskin. Capek dianggap cuma numpang hidup di rumah suami. Arhan sekarang udah beda. Setelah semua yang kejadian di rumah Ibu Erna, dia mulai ngerti gimana selama ini aku nahan diri. Kami nggak lagi berantem, tapi juga nggak sepenuhnya damai. Hubungan kami seperti dua orang asing yang masih tinggal satu atap demi tujuan sama, mencari kebenaran. Pagi itu aku duduk di ruang tamu, laptop di pangkuan, sementara Arhan mondar-mandir sambil nenteng HP. Aku udah kirim data ke temenku di kantor. Dia jago analisa keuangan. Katanya bisa bantu lacak transfer-transfer aneh itu. Katanya. Aku cuma angguk. Mataku masih fokus ke folder baru di laptop. File yang kemarin aku dapat dari Maya. Isinya bukan cuma laporan keuangan, tapi juga rekaman CCTV rumah mertua yang udah lama disimpan di cloud. Waktu aku buka salah satu rekaman, jantungku langsung berdegup kencang. Di sana kelihatan Bu Erna lagi ngomong di ruang tamu sama seorang laki-laki yang aku nggak kenal. Yang penting jangan sampai anak itu tahu siapa dirinya sebenarnya. Suara Bu Erna terdengar jelas. Anak itu? Aku? Aku rewind beberapa detik ke belakang. Kata-katanya terus terngiang. Dia pikir dia cuma menantu miskin, padahal kalau dia tahu, bisa berantakan semua rencana. Tanganku gemetar, tapi aku terus nonton sampai selesai. Laki-laki itu kelihatan nyodorin map coklat ke Bu Erna. Arhan, panggilku pelan. Dia mendekat. Kamu harus lihat ini. Dia duduk di sebelahku, dan waktu aku play ulang video itu, aku bisa ngerasain tatapan kagetnya. Itu rumah ibu, kan? Aku angguk. Dan itu siapa cowok yang bareng dia? Aku nggak tahu, jawabku pelan. Tapi kayaknya dia orang penting. Kami berdua terdiam beberapa detik. Lalu Arhan ngomong pelan. Ran, jangan-jangan ini ada hubungannya sama papa. Papa Arhan udah meninggal bertahun-tahun lalu. Tapi setiap kali nama itu disebut, suasana langsung berubah dingin. Selama ini aku cuma tahu versi Bu Erna. Katanya suaminya meninggal karena serangan jantung. Tapi Arhan pernah cerita samar-samar. Dulu keluarganya sempat punya masalah bisnis besar. Aku tatap dia lama-lama. Kalau benar ini tentang keluargamu, berarti mereka juga nyeret aku di dalam permainan kotor mereka. Arhan menarik napas panjang. Dan kita harus tahu kenapa. Siang itu aku nekat datengin Maya. Dia kerja di kafe kecil di ujung kota, tempat yang jarang orang tahu. Begitu aku duduk, dia langsung nyodorin amplop kecil. Ini tambahan file dari server lama keluarga mertua kamu, katanya tanpa basa-basi. Aku buka pelan-pelan, dan di dalamnya ada salinan surat lama, tertanggal hampir 20 tahun lalu. Surat itu ditujukan ke Erna Wijaya, dari seorang perempuan bernama Lestari Prameswari. Aku baca pelan-pelan, tapi setiap kalimatnya bikin dadaku sesak. Erna, aku titip anakku padamu. Tolong rawat dia seperti anakmu sendiri. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau dia tahu siapa ibunya, hidupnya nggak akan tenang. Darahku mendidih. Ini, maksudnya apa, Mei? Maya menatapku serius. Rani, kamu sadar nggak? Nama kamu juga Prameswari. Aku menelan ludah. Selama ini aku nggak pernah mikirin arti nama keluarga, karena aku yatim piatu sejak kecil. Tapi sekarang, semuanya mulai masuk akal. Aku mau bukti lebih kuat, kataku pelan. Maya angguk. Masih ada satu tempat, rumah lama keluarga Arhan di pinggir kota. Rumah itu udah kosong bertahun-tahun. Tapi katanya, semua dokumen lama masih disimpan di sana. Aku pulang sore itu tanpa ngomong banyak. Arhan kelihatan nunggu di teras.
Matanya langsung nyorot cemas waktu lihat mukaku. Kenapa? Ada apa? Aku kasih amplop itu tanpa suara. Dia buka, baca, lalu menatapku lekat-lekat. Ran, kamu yakin ini bukan jebakan? Kalaupun jebakan, aku harus tahu kebenarannya. Aku capek digerakkan oleh orang lain. Malamnya kami berdua pergi ke rumah lama itu. Jalanan gelap, cuma diterangi lampu jalan yang jarang-jarang. Bangunan tua itu berdiri di ujung perumahan. Catnya udah pudar, jendela retak, tapi masih kelihatan sisa kejayaan masa lalu. Begitu kami masuk, bau debu langsung menyeruak. Aku ke ruang kerja papa, kata Arhan. Kamu cek lemari di ruang tamu, siapa tahu ada arsip lama. Aku nyalain senter HP dan mulai buka-buka laci tua. Kertas-kertas kusut, foto keluarga lama, sertifikat, sampai bon belanjaan masih ada di sana. Sampai akhirnya aku nemu satu map tipis bertuliskan, Adopsi, Rani Prameswari. Tanganku langsung kaku. Aku buka pelan-pelan. Di dalamnya ada akta kelahiran dengan nama ibuku yang sama seperti di surat tadi. Aku nyandar di dinding, napas tercekat. Semua yang aku pikirin selama ini tentang hidupku, ternyata cuma setengah dari kebenaran. Arhan muncul dari ruang kerja dengan wajah pucat. Ran, kamu gak bakal percaya apa yang aku temuin. Dia nyodorin foto lama. Papa Arhan berdiri bareng perempuan yang sama kayak di surat, Lestari Prameswari. Dan di bawah foto itu ada tulisan kecil. Untuk Rani, kelak kamu akan tahu segalanya. Aku hampir gak bisa ngomong. Dunia rasanya jungkir balik. Aku, anak siapa sebenarnya, Han? Dia nggak jawab. Dia cuma peluk aku erat. Kita bakal cari tahu. Tapi satu hal yang pasti, ibu tahu semuanya dan dia nyembunyiin ini dari kita. Pulang dari sana, aku nggak bisa tidur. Setiap kali mata tertutup, aku lihat wajah Bu Erna yang selalu senyum sinis. Suara tawa yang dulu sering ngatain aku miskin, hina, nggak pantas buat Arhan. Tapi sekarang aku tahu, aku bukan cuma menantu mereka. Aku bagian dari rahasia yang mereka takut terbongkar. Pagi harinya aku dandan rapi, pakai blazer hitam dan sepatu hak yang udah lama nggak aku sentuh. Arhan ngeliatin aku dari pintu kamar. Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah ibu, jawabku datar. Dia mau ngomong, tapi aku potong. Aku nggak bakal marah. Aku cuma mau dengar penjelasan. Rumah Bu Erna pagi itu ramai. Adik iparku lagi ngadain arisan. Begitu aku masuk, semua mata langsung ke arahku. Oh, wanita miskin datang ternyata. Suara Bu Erna keluar lagi, tapi kali ini nadanya nggak sekuat dulu. Aku cuma senyum kecil. Iya, Bu. Wanita miskin yang selama ini ibu sembunyikan kebenarannya. Muka Bu Erna langsung berubah. Kamu ngomong apa? Aku buka tas. Keluarin map coklat yang semalam aku dapat. Ini akta adopsi saya. Ditandatangani atas nama ibu 20 tahun lalu. Nama ibu kandung saya, Lestari Prameswari. Ruangan langsung hening. Adik iparku sampai berhenti nyendok kue. Aku nggak tahu apa motif ibu nyembunyiin semua ini. Lanjutku pelan, tapi mulai sekarang, aku nggak akan diam lagi. Bu Erna bangkit, wajahnya pucat. Rani, kamu nggak ngerti. Aku ngerti, Bu. Justru karena itu aku datang. Aku bukan mau nuntut, aku cuma mau ibu tahu. Saya bukan lagi Rani yang dulu bisa ibu hina. Saya anak perempuan yang ibu sembunyikan kebenarannya. Dan saya nggak bakal biarin ibu terus mainin hidup saya. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku nggak tahu itu tangis tulus atau cuma takut rahasianya kebongkar. Aku berbalik mau pergi. Tapi sebelum langkahku sampai ke pintu, aku ngomong tanpa menoleh. Selamat datang di awal dari akhir permainan, Bu. Keluar dari rumah itu, Arhan udah nunggu di mobil. Dia lihat aku lama, lalu senyum kecil. Kamu kelihatan beda. Aku duduk di sebelahnya, buang napas panjang. Karena aku akhirnya tahu siapa diriku. Mobil melaju pelan meninggalkan rumah itu, tapi di kepalaku cuma satu hal yang bergema. Semua baru dimulai. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Bu Erna terasa aneh. Aku pikir aku bakal merasa puas setelah ngeluarin semua unek-unekku. Tapi ternyata malah sebaliknya. Di dalam dada ini masih ada rasa hampa.
Kayak ada sesuatu yang belum selesai. Arhan terus berusaha nyenengin aku. Dia tiba-tiba jadi lebih perhatian. Bikin kopi tiap pagi, nganter aku ke tempat kerja. Bahkan mulai ngurangin waktu di kantornya biar bisa lebih sering bareng aku. Tapi aku tahu, di balik semua itu, dia juga takut. Takut kebenaran yang lebih dalam lagi. Sampai suatu malam, telepon dari Maya datang lagi. "Ran, aku dapat sesuatu," katanya dengan suara tegang. "Kamu harus lihat langsung." Kami ketemu di tempat biasa, kafe kecil yang sepi di ujung jalan. Maya datang dengan ekspresi cemas. Dia buka laptopnya dan nunjukin sebuah video lama. "Ini hasil rekaman wawancara salah satu mantan karyawan perusahaan keluarga suamimu," katanya. Aku nonton pelan-pelan. Dalam video itu, seorang pria parubaya berbicara dengan suara serak. Semuanya mulai dari proyek tanah di Serpong. Tuan Budi, ayah Arhan, dulu punya partner bisnis, seorang wanita. Namanya Lestari. Tapi ketika proyek itu gagal, sahamnya diambil alih diam-diam sama Bu Erna. Nggak lama setelah itu, Lestari menghilang. Aku menahan napas. "Lestari, ibuku?" tanyaku pelan. Maya angguk pelan. "Kemungkinan besar, iya. Dan sepertinya, kematian ayah Arhan juga nggak sebersih yang dikatakan." Aku terdiam. Dunia terasa berputar lagi. Setiap potongan kebenaran yang aku dapat selalu buka luka baru. Tapi kali ini aku nggak mau cuma jadi korban. Aku mau tahu segalanya. Dan aku mau adil. Buat ibuku, buat Arhan, dan buat diriku sendiri. Aku mau buktinya lebih kuat. Kataku tenang. Kita nggak boleh gegabah. Keesokan harinya, aku dan Arhan mulai bergerak bareng. Kami berpura-pura hidup normal. Tapi di belakang layar kami mulai kumpulin semua dokumen lama. Laporan proyek, transaksi bank, bahkan catatan hukum. Arhan sempat ragu. "Ran, kalau semua ini benar, berarti ibu bisa terjerat kasus hukum." Aku menatapnya tajam. "Aku tahu. Tapi kamu juga tahu, selama ini dia udah ngancurin banyak orang cuma buat nutupin kesalahan sendiri." Arhan diam lama, lalu akhirnya bilang, "Kalau gitu, aku di pihakmu." Dan kalimat itu cukup buat aku tahu, aku nggak sendirian lagi. Seminggu kemudian, aku dapat panggilan tak terduga. Nomor tak dikenal, tapi suaranya langsung aku kenal. "Bu Erna." "Rani, kita perlu bicara." "Sendirian?" katanya dengan nada yang nggak biasa. Bukan nada sombong kayak dulu, tapi lebih pelan, bahkan sedikit bergetar. "Aku setuju ketemu. Di rumah tua tempat semuanya dulu mulai." Begitu aku datang, Bu Erna udah nunggu di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya merah kayak habis nangis. "Aku tahu kamu udah tahu semuanya," katanya pelan. Aku duduk tanpa bicara. Aku nggak bangga dengan apa yang kulakukan, Rani. Tapi waktu itu, aku cuma pengen lindungin keluargaku. Lestari memang ibumu. Kami dulu sahabat. Tapi setelah proyek itu gagal, dia diserang banyak orang. Aku bantu sembunyikan kamu supaya nggak ada yang bisa nyakitin kamu. Aku diam. Di satu sisi, aku masih marah. Tapi di sisi lain, aku bisa lihat ketakutan tulus di matanya. Dan selama ini ibu malah ngehina aku di depan orang banyak. Tanyaku akhirnya, suara pelan tapi menusuk. Dia menunduk. Aku malu, Ran. Aku nggak tahu gimana caranya minta maaf. Aku cuma tahu, setiap kali aku lihat kamu, aku merasa bersalah. Jadi aku sembunyi di balik keangkuhanku. Aku nggak nyangka bakal dengar pengakuan itu. Bagian dari diriku pengen marah, tapi bagian lain merasa lega. Bu, kataku pelan, aku nggak bisa langsung maafin ibu. Tapi aku juga nggak mau terus hidup di bawah bayang-bayang kebencian. Aku cuma mau hidup tenang. Bu Erna mengangguk pelan, air matanya jatuh. Kalau kamu mau, aku siap ngaku semuanya, katanya. Aku capek menyembunyikan dosa. Beberapa minggu berikutnya, hidup kami berubah drastis. Berita tentang proyek lama itu akhirnya muncul ke publik setelah Arhan menyerahkan semua bukti ke pihak berwenang. Tapi nggak ada yang kami lakukan karena dendam. Aku cuma pengen semua yang salah akhirnya dibenarkan. Dan yang paling mengejutkan, Bu Erna datang sendiri ke kantor hukum, menyerahkan pengakuan tertulis. Dunia mungkin bakal menilai dia jahat, tapi buatku,
Itu pertama kalinya aku lihat sisi jujur dari seorang ibu mertua yang selama ini aku benci. Setelah semuanya selesai, aku berdiri di teras rumah baru kami. Arhan datang dari belakang, melingkarkan tangannya di pinggangku. "Jadi ini akhirnya?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Bukan akhir, Han. Ini awal dari segalanya. Awal kebangkitan kita." Dia tertawa kecil. "Aku bangga sama kamu, Ran. Kamu kuat banget." Aku menatap mata suamiku. Aku kuat karena aku udah belajar. Gak semua balas dendam harus lewat luka. Kadang, yang paling menyakitkan adalah saat kebenaran akhirnya keluar tanpa kita perlu teriak. Angin sore menyapu wajahku, membawa aroma damai yang udah lama aku rindukan. Aku tahu hidupku gak sempurna, tapi untuk pertama kalinya, aku gak lagi merasa kecil. Aku bukan wanita miskin yang datang tanpa arti. Aku Rani, perempuan yang bertahan, perempuan yang tahu siapa dirinya, dan perempuan yang akhirnya menang, dengan caranya sendiri. 3 bulan setelah semuanya terbongkar, hidupku berubah sepenuhnya. Bukan tiba-tiba jadi mudah, enggak, sama sekali enggak. Tapi setidaknya sekarang aku bisa napas tanpa rasa takut, tanpa harus mikirin siapa lagi yang bakal ngatain aku di belakang. Bu Erna sekarang tinggal di rumah kecil di luar kota. Setelah semua kasus lama dibuka lagi, dia memang harus ngasih keterangan ke pihak berwenang. Tapi karena dia ngaku secara sukarela dan bantu banyak orang dapat keadilan, hukum ngasih keringanan. Aku sempat kaget waktu dia kirim pesan. "Rani, aku nggak minta maaf lagi. Aku cuma pengen kamu bahagia. Jangan ulangi kesalahanku." Aku baca pesan itu berkali-kali, dan untuk pertama kalinya, aku nggak merasa marah. Aku cuma merasa lega. Kadang, keikhlasan datang bukan dari kata maaf, tapi dari keberanian buat berhenti nyimpen dendam. Aku sekarang kerja di sebuah yayasan sosial, bantu perempuan-perempuan yang pernah dipandang rendah karena status atau ekonomi. Entah gimana, setiap kali dengar cerita mereka, aku kayak ngeliat bayangan diriku sendiri di masa lalu. Perempuan yang terus disalahin, tapi tetap berdiri. "Bu Rani, gimana rasanya waktu dulu diremehin terus?" tanya salah satu gadis muda di yayasan, namanya Nisa. Aku senyum kecil. "Sakit banget. Tapi kamu tahu apa yang lebih sakit?" Dia geleng. "Waktu aku sadar, aku ikut percaya sama omongan mereka. Aku sempat benar-benar yakin aku nggak berharga. Padahal, harga diri itu bukan sesuatu yang bisa diukur dari dompet atau gelar." Dia menunduk, dan aku tahu kalimat itu nyentuh sesuatu di hatinya. Dan di situ, aku sadar, kadang Tuhan ngasih luka supaya kita bisa jadi obat buat orang lain. Sementara itu, Arhan juga berubah. Dia resign dari perusahaan keluarganya dan buka usaha sendiri, kecil tapi jujur. Gak ada lagi ambisi buat buktiin apa-apa ke siapapun. "Ran," katanya suatu malam, waktu kami duduk di balkon sambil minum teh, "aku baru sadar, hidup yang damai itu gak datang dari menangin pertarungan, tapi dari tahu kapan harus berhenti berperang." Aku menatap langit, dan dari tahu siapa yang pantas kita perjuangkan. Dia tertawa kecil. "Dan itu kamu." Aku senyum. "Kita berdua, Han. Kita udah jalan sejauh ini bareng. Aku cuma bisa kuat karena kamu tetap di sini." Dia diam beberapa detik, lalu menggenggam tanganku. "Dulu aku pikir kamu cuma perempuan keras kepala. Tapi sekarang aku tahu, kamu batu karang yang gak bisa digerakkan, bahkan sama badai sebesar apapun." Kami tertawa, dan malam itu terasa hangat dengan cara yang sederhana. Beberapa hari kemudian, aku pergi sendiri ke rumah lama tempat dulu semua kebenaran itu terbongkar. Rumah itu sekarang kosong, tapi aku pengen datang cuma buat menutup lingkaran. Begitu aku berdiri di depan pintunya, aku bisa ngerasain semua kenangan itu datang lagi. Suara tawa yang menghina, air mata, ketakutan, kebingungan, semuanya. Tapi kali ini, aku berdiri tegak. Aku pegang kunci tua yang dulu Bu Erna kasih waktu terakhir kami ketemu. Di gantungannya ada tulisan kecil. "Maaf bukan akhir, tapi awal." Aku buka pintu itu, masuk, dan biarkan udara berdebu menyapa. Di ruang tamu, masih ada bekas foto keluarga di dinding, cuma paku yang tersisa. Aku jalan ke jendela, buka gorden lusuhnya, dan cahaya matahari langsung masuk. Debu-debu beterbangan,
Tapi entah kenapa, semuanya terasa indah. Aku nggak miskin, bisikku pelan. Aku cuma pernah disembunyikan dari cahaya. Kalimat itu keluar begitu aja, tapi rasanya kayak mantra. Seolah semua luka, semua ejekan, semua rasa rendah diri, luruh pelan-pelan di udara yang tenang itu. Sore hari aku balik ke rumah. Arhan lagi di dapur, sibuk nyiapin makan malam. Aku kira kamu masih di yayasan, katanya sambil ngetawain dirinya sendiri karena masakannya hampir gosong. Aku cuma mampir, jawabku sambil senyum. Cuma pengen pamit sama masa lalu. Dia nengok dan nyengir. Gimana rasanya? Ringan, jawabku. Kayak akhirnya bisa buka jendela setelah lama ketutup debu. Dia angguk, lalu ngelap tangannya di celemek. Kamu tahu nggak, Ran? Apa? Aku rasa, rumah baru kita bukan cuma tempat tinggal. Ini lambang dari semua yang kita perjuangkan. Tempat di mana nggak ada lagi kata, wanita miskin datang ternyata. Aku ketawa kecil. Iya, sekarang yang datang adalah wanita yang udah tahu nilainya. Kami makan malam sambil ngobrol ringan. Tentang masa depan, tentang rencana yayasan, bahkan tentang kemungkinan punya anak. Dan malam itu, aku sadar, akhirnya hidupku benar-benar milikku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku nerima surat. Dari Bu Erna. Cuma selembar, tulisan tangannya masih rapi. Rani, aku melihatmu di berita. Aku bangga. Terima kasih sudah nggak membenciku sepenuhnya. Kalau suatu hari kamu mau, datanglah ke rumah. Aku ingin masak untukmu, bukan untuk menebus dosa, tapi untuk memulai dari nol. Sebagai dua perempuan yang pernah saling melukai tapi akhirnya saling mengerti. Aku lipat surat itu pelan. Nggak tahu apakah aku bakal datang atau nggak. Tapi satu hal aku tahu pasti. Aku udah nggak hidup di masa lalu lagi. Aku sekarang berjalan di jalan baru, dengan kepala tegak, dan hati yang nggak lagi ketakutan. Aku Rani, perempuan yang dulu diremehkan, ditertawakan, bahkan disembunyikan. Tapi hari ini, aku adalah perempuan yang berdiri di atas luka-lukanya sendiri, tersenyum pada hidup, dan bilang, aku menang. Dengan caraku. Udah hampir setahun sejak semua badai itu berlalu. Hidupku sekarang jauh lebih tenang. Pagi-pagi aku udah biasa bangun lebih awal. Nyiapin teh buat Arhan sebelum dia berangkat ke toko perabot yang baru dia buka. Lalu berangkat ke yayasan. Nggak ada drama, nggak ada sindiran, nggak ada tangisan tengah malam lagi. Tapi aku tahu, hidup itu nggak pernah benar-benar sepi dari ujian. Cuma caranya aja yang berubah. Di yayasan, kegiatan makin ramai. Kami buka kelas keterampilan untuk ibu-ibu rumah tangga yang pengen belajar bikin usaha kecil. Ada yang bikin kue, jahit, ada juga yang belajar bikin konten jualan online. Aku suka banget ngelihat mereka semangat lagi. Setiap kali aku ngelihat senyum mereka, aku ngerasa kayak Tuhan bilang, lihat, Ran, luka kamu nggak sia-sia. Suatu siang, aku lagi duduk di ruang kerja kecilku di yayasan. Waktu sekretarisku, Nisa, masuk sambil bawa map coklat. Bu, ini ada surat undangan dari pemerintah daerah. Yayasan kita dapat penghargaan. Aku bengong beberapa detik. Serius? Dia ngangguk, senyum lebar. Iya, Bu. Karena kegiatan sosial kita dianggap paling berdampak tahun ini. Aku cuma bisa diam. Rasanya campur aduk, antara bangga, haru, dan nggak percaya. Dulu aku cuma perempuan yang ditertawakan karena miskin. Sekarang, namaku disebut di surat resmi pemerintah. Ironi hidup memang selalu punya cara sendiri buat ngasih kejutan. Aku berdiri, melangkah pelan ke jendela, dan ngeliat keluar. Jalanan ramai, anak-anak kecil main di depan yayasan, dan matahari siang itu terasa hangat banget. Tiba-tiba aku ingat kata-kata Bu Erna di surat terakhirnya. Jangan ulangi kesalahanku. Dan aku sadar, mungkin inilah caraku menepati itu, bukan dengan membenci, tapi dengan meneruskan cahaya. Malamnya, aku cerita ke Arhan. Dia langsung ngeluk aku dari belakang waktu aku selesai ngomong. Aku bangga banget sama kamu, Ran. Aku senyum kecil. Aku juga bangga sama kita. Kita udah jauh banget dari awal, Han. Dia diam sebentar. Tapi kamu tahu nggak? Aku agak khawatir.
Aku menoleh. Kenapa? Setiap kali sesuatu yang baik datang, masa lalu kamu juga kayak suka muncul lagi. Aku cuma takut kamu kelelahan. Aku diam. Kata-katanya masuk banget. Karena jujur, dia nggak salah. Akhir-akhir ini, aku memang sering mimpi buruk lagi. Tentang malam waktu aku dipermalukan di depan semua orang. Tentang tawa ibu mertua. Tentang tatapan sinis adik ipar. Tentang rasa malu yang kayak nggak habis-habis. Aku pikir aku udah sembuh sepenuhnya. Tapi ternyata, luka itu cuma tenang, bukan hilang. Aku peluk Arhan pelan. Aku nggak apa-apa, Han. Aku cuma, kadang masih ingat. Tapi sekarang aku udah nggak takut. Dia mengangguk. Kalau kamu butuh waktu, istirahat aja. Dunia nggak bakal runtuh cuma karena kamu berhenti sebentar. Aku ketawa kecil. Kamu makin bijak ya sekarang. Dia nyengir. Dulu aku banyak belajar dari kamu. Sekarang giliran aku yang ngingetin kamu buat nggak lupa istirahat. Seminggu kemudian, aku hadir ke acara penghargaan itu. Gedungnya megah, banyak pejabat dan tokoh masyarakat. Aku pakai kebaya sederhana warna krem, rambut disanggul rapi, dan di dada ada pin kecil berbentuk bunga melati, simbol yayasan kami. Saat namaku dipanggil ke panggung, aku sempat ngerasa gugup. Tapi begitu aku ngelangkah dan ngerasa lampu sorot menyinari wajahku, semua rasa takut itu berubah jadi sesuatu yang lain, keberanian. Aku ambil penghargaan itu dan sempat ngomong sedikit di depan mikrofon. Saya dulu pernah diremehkan, ditertawakan, bahkan dianggap nggak pantas duduk di tempat yang layak. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya ingin membuktikan sesuatu, tapi karena saya ingin menunjukkan, setiap luka bisa jadi cahaya, kalau kita mau menghadapinya, bukan melarikan diri darinya. Ruangan itu langsung hening beberapa detik, lalu tepuk tangan bergema. Aku sempat lihat beberapa orang meneteskan air mata, dan di situ aku sadar, kata-kata yang datang dari hati, akan sampai ke hati. Tapi ternyata, gak semua orang senang dengan keberhasilanku. Beberapa hari setelah acara itu, ada artikel gosip di media lokal. Yayasan Rani Arhan diduga didanai dari hasil uang keluarga suami yang pernah tersangkut kasus. Aku langsung terdiam waktu baca judul itu. Semua yang kami bangun dengan jujur, tiba-tiba diragukan. Arhan juga langsung marah, tapi aku tahan dia. Jangan bereaksi dulu, Han. Kita harus tahu siapa di balik ini. Setelah aku selidiki lewat temanku yang kerja di media, ternyata yang menyebarkan isu itu, adik iparku sendiri, si Dinda. Katanya, dia nggak terima karena orang-orang sekarang lebih menghormati aku daripada keluarganya. Aku cuma bisa geleng kepala. Ternyata sebagian orang nggak pernah puas. Ya, bahkan setelah semuanya terbongkar, masih aja nyari cara buat jatuhin. Arhan menggenggam tanganku. Kita hadapi bareng. Tapi tolong, jangan dendam lagi. Aku nggak mau kamu rusak tenangmu yang udah kamu bangun susah payah. Aku menghela napas panjang. Tenang, Han. Aku nggak akan balas. Aku cuma mau mereka tahu, aku bukan perempuan yang bisa dijatuhin 2 kali. Minggu berikutnya, aku datang ke konferensi pers kecil. Di depan media, aku jelasin semua dengan tenang. Aku bawa semua bukti keuangan yayasan, semua donasi, semuanya transparan. Dan waktu salah satu wartawan nanya, bagaimana perasaan Anda setelah difitnah oleh keluarga suami sendiri? Aku cuma senyum dan jawab pelan. Mereka bukan musuh saya. Mereka cuma belum sembuh dari rasa bersalah dan iri. Tapi saya sudah selesai berperang. Kalimat itu langsung viral kemana-mana. Banyak orang nyebut aku kuat, elegan, bahkan jadi panutan. Tapi buatku, aku cuma perempuan biasa yang akhirnya belajar. Kalau tenang itu bentuk balas dendam paling mahal. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil liatin langit. Angin malam lembut banget. Arhan datang bawa 2 cangkir teh. Kamu sadar nggak, Ran? Katanya sambil duduk di sebelahku. Apa? Kita udah nggak hidup dalam bayangan orang lain lagi. Aku senyum. Dan mungkin, cahaya yang dulu mereka padamkan, sekarang nyinarin kita. Dia menatapku lama, lalu tersenyum. Kamu benar-benar berubah. Aku menghela napas pelan. Nggak, Han. Aku cuma akhirnya jadi diriku sendiri.
Kami diam lama, tapi diam yang penuh makna. Karena kadang, setelah semua luka dan air mata, kebahagiaan itu nggak datang dengan sorak-sorai, tapi dengan keheningan yang damai, dan hati yang akhirnya bisa bilang, aku baik-baik aja sekarang. Aku kira hidupku akhirnya udah benar-benar tenang. Setelah penghargaan, yayasan makin dikenal, fitnah udah reda, dan hubungan aku sama Arhan makin kuat. Semua terasa stabil. Tapi ya, hidup itu suka bercanda. Waktu kita ngerasa udah di puncak ketenangan, semesta suka tiba-tiba ngasih ujian yang gak pernah kita duga. Hari itu, aku lagi di kantor yayasan, beresin laporan bulanan. Tiba-tiba Nisa masuk sambil wajahnya pucat. Bu, ada tamu nyari ibu. Tapi, sepertinya penting banget. Aku ngelihat ekspresinya, langsung tahu ini bukan tamu biasa. Siapa? Tanyaku pelan. Dia menelan ludah. Namanya Lila. Katanya, dia anaknya Bu Erna. Aku langsung kaku. Tanganku refleks berhenti ngetik. Apa? Iya, Bu. Dia bilang begitu. Aku berdiri pelan, ngerasain jantungku berdetak enggak karuan. Anaknya Bu Erna? Tapi, itu artinya apa? Aku kan tahu semua anak Bu Erna, Arhan, Dinda, dan satu lagi yang udah meninggal waktu kecil. Siapa Lila ini? Aku keluar ruanganku, dan di ruang tamu yayasan, berdiri seorang perempuan muda. Sekitar 20-an. Wajahnya mirip banget sama Arhan. Aku sempat bengong. Rahangnya, tatapannya, bahkan cara dia berdiri, semuanya kayak salinan dari suamiku. Bu Rani, suaranya lembut, tapi matanya penuh ketegangan. Iya, saya. Kamu, bilang anaknya Bu Erna. Dia mengangguk pelan. Iya, Bu. Saya, anak dari Ibu Erna dan ayah tiri ibu. Dunia seketika berhenti berputar. Aku cuma bisa berdiri diam, ngerasa semua suara di ruangan hilang. Butuh beberapa detik sebelum otakku bisa mencerna kata-katanya. Ayah tiri, aku. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Iya, Bu. Saya baru tahu beberapa bulan lalu. Ibu Erna pernah punya hubungan lama sama ayah tiri ibu sebelum ibu menikah. Saya, hasil dari hubungan itu. Aku nggak tahu harus bereaksi gimana. Bagian dari diriku pengin marah, pengin menyangkal, pengin bilang semua itu nggak benar. Tapi dari cara dia ngomong, dari air matanya yang jatuh pelan, aku tahu, dia nggak bohong. Beberapa jam kemudian, aku duduk di rumah, masih linglung. Arhan di sebelahku, sama kagetnya. Jadi maksudnya, Lila itu adik tiri kamu sekaligus. Anak dari hubungan ibu sama ayah tiri Rani. Aku mengangguk pelan. Iya. Dan itu artinya, hubungan keluarga kita selama ini, lebih rumit dari yang kita kira. Arhan diam. Dia cuma menatap kosong ke lantai, lalu menatap aku. Ran, kamu nggak apa-apa. Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu harus gimana. Han, aku ngerasa kayak semua luka lama tiba-tiba dibuka lagi. Aku baru aja belajar memaafkan ibu, tapi sekarang. Dia menggenggam tanganku erat. Kamu nggak sendiri, Ran. Kita hadapi bareng, kayak dulu. Malamnya aku nggak bisa tidur. Aku terus mikir tentang Lila, tentang Ibu Erna, tentang bagaimana dunia bisa sekacau itu. Gimana orang-orang yang saling nyakitin ternyata punya ikatan yang nggak pernah mereka tahu. Jam 2 pagi, aku akhirnya nggak tahan dan mutusin buat nelpon Bu Erna. Teleponnya lama banget diangkat. Begitu tersambung, suaranya serak dan pelan. Rani. Iya, Bu. Aku pengen tanya sesuatu. Tentang Lila. Sunyi beberapa detik. Lalu suara dari seberang terdengar lirih. Dia datang padamu, ya? Iya. Dia bilang dia anak ibu dan ayah tiriku. Itu benar. Hening panjang lagi. Aku bahkan bisa dengar napasnya gemetar. Akhirnya, dia menjawab pelan. Iya, Ran. Itu benar. Air mataku langsung jatuh. Kenapa, Bu? Kenapa nggak pernah bilang? Kenapa semua rahasia ini harus disimpan sampai segininya? Karena dulu, aku takut, Ran. Aku takut dunia tahu aku pernah salah.
Aku takut anak-anakku malu. Aku bahkan takut melihat wajahmu lagi, karena kamu jadi cermin dari semua kesalahanku. Aku nggak bisa ngomong. Aku cuma denger dia menangis di seberang sana. Lila nggak salah, Ran. Aku cuma minta satu hal. Jangan benci dia. Aku menutup mata. Aku nggak akan benci siapapun, Bu. Tapi aku butuh waktu. Dia hanya menjawab, aku tahu. Telepon itu berakhir dengan tangis pelan di dua sisi. Beberapa hari kemudian, Lila datang lagi. Dia bawa beberapa dokumen lama, foto-foto tua, dan surat dari Bu Erna. Aku nggak nyari masalah, Bu Rani, katanya lembut. Aku cuma pengen tahu siapa aku sebenarnya. Aku tumbuh tanpa tahu ayahku, dan waktu Ibu Erna ngaku semuanya sebelum dia pindah dari kota, aku cuma pengen diterima. Aku menatap matanya. Ada ketulusan di sana, dan luka yang aku kenal betul. Luka dari penolakan. Aku akhirnya senyum kecil. Kamu nggak salah, Lila. Aku juga dulu tumbuh di tengah banyak rahasia. Jadi, mungkin kamu datang ke tempat yang tepat. Dia terisak, lalu memeluk aku pelan. Dan di situ aku sadar, kadang Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang paling nggak kita duga, bukan buat nyakitin kita, tapi buat ngasih kesempatan kedua untuk sembuh dengan cara baru. Beberapa minggu berlalu. Lila mulai sering bantu di yayasan. Ternyata dia pinter banget di bidang keuangan dan marketing. Nisa bahkan bilang, Bu, Lila itu kayak versi muda ibu, tapi lebih cerewet. Aku ketawa. Bagus dong, biar yayasan makin rame. Lama-lama, aku ngerasa sayang sama anak itu. Bukan cuma karena dia bagian dari masa lalu yang rumit, tapi karena dia tulus banget. Dan yang paling gak aku sangka, Arhan juga akrab banget sama dia. Mungkin karena mereka memang punya darah yang mirip, walaupun caranya aneh banget kalau dipikir-pikir. Suatu sore, aku duduk di halaman yayasan, liatin anak-anak kecil main. Lila duduk di sebelahku. Bu, katanya pelan. Aku dulu sempat benci banget sama dunia. Tapi sejak kenal ibu, aku mulai ngerti. Hidup itu nggak tentang siapa yang lahir dari siapa, tapi siapa yang berani buat nggak ngulangin luka yang sama. Aku menatapnya lama. Kamu lebih dewasa dari yang aku kira, Lila. Dia nyengir. Aku cuma belajar dari ibu. Dan entah kenapa, kalimat itu bikin mataku panas. Karena aku tahu, untuk pertama kalinya, aku nggak lagi hidup di bawah bayangan siapapun. Aku nggak cuma bertahan, aku tumbuh, dan bahkan mulai nyembuhin orang lain. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang belum aku tahu. Di akhir surat Bu Erna yang dibawa Lila, ada satu kalimat kecil, ditulis dengan tinta hampir pudar. Rani, kalau kau menemukan surat ini, berarti rahasia terakhirku masih belum terungkap. Aku menatap kalimat itu lama. Rahasia terakhir? Apalagi yang masih disembunyikan? Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku ngerasa takut lagi. Bukan karena ancaman dari luar, tapi karena masa lalu ternyata belum selesai menulis babnya. Sejak nemu surat itu, pikiranku nggak tenang sama sekali. Kalimat terakhir dari Bu Erna terus muter di kepalaku kayak lagu rusak. Rani, kalau kau menemukan surat ini, berarti rahasia terakhirku masih belum terungkap. Setiap malam aku kebangun cuma buat mikir. Apalagi yang disembunyikan? Aku pikir semua udah selesai. Semua luka, semua kebohongan, semua pengakuan. Tapi ternyata belum. Hari ketiga setelah nemu surat itu, aku akhirnya mutusin buat ke rumah lama Bu Erna. Rumah di pinggiran kota yang sekarang ditinggali Lila sementara. Aku bilang ke Arhan, dan dia cuma jawab pelan. Kalau kamu ngerasa perlu, aku temenin. Tapi aku geleng. Aku harus ngadepin ini sendiri. Han, aku udah cukup lama berlindung di balik orang lain. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali aku datang. Sepi, tenang, tapi ada hawa aneh yang gak bisa aku jelaskan. Lila nyambut aku di teras. Bu, ibu yakin mau lihat isi kotak itu? Ibu Erna bilang cuma boleh dibuka kalau ibu udah siap. Aku menatapnya. Kamu tahu isinya? Dia geleng. Enggak. Aku cuma dikasih kunci ini dan pesan itu. Kunci kecil warna perak itu dingin banget di tanganku. Aku masuk ke ruang tamu, dan Lila nunjuk ke satu lemari kayu tua di pojokan. Di situ,
katanya. Kotak yang dimaksud disimpan. Tanganku gemetar waktu narik laci bawahnya. Di dalamnya, ada satu kotak besi kecil, agak berkarat, tapi masih kokoh. Aku buka kuncinya pelan. Dan di dalamnya, ada amplop tebal berisi dokumen, beberapa foto tua, dan satu surat yang ditulis tangan. Tulisan di depannya cuma satu kata. Untuk Rani. Aku duduk pelan di lantai, buka surat itu. Tulisan tangan Bu Erna masih sama. Miring, rapi, dan tegas. Rani, kalau kamu baca ini, berarti aku sudah nggak ada. Aku nulis ini bukan untuk minta maaf lagi, tapi untuk menjelaskan sesuatu yang selama ini nggak pernah aku punya keberanian buat bilang langsung. Dulu, waktu kamu menikah dengan Arhan, aku tahu sesuatu yang kamu nggak tahu. Aku tahu kalau ayah kandungmu sebenarnya bukan orang yang kamu pikir. Ayahmu yang sebenarnya adalah kakakku sendiri. Paman yang kamu pikir sudah lama meninggal. Ya, Rani, kamu adalah anak dari hubungan yang gak seharusnya terjadi. Ibuku waktu itu menutupinya, menggantikan dengan nama ayah tiri yang kamu kenal sekarang. Aku tahu semua ini karena aku ada di sana waktu semuanya terjadi. Aku saksi, dan aku juga bagian dari dosa itu, karena aku ikut menutupi semuanya. Tanganku langsung gemetar. Aku berhenti baca, ngerasa dada sesak banget. Anak dari kakak ibu? Berarti, aku bahkan gak bisa lanjutin pikiranku. Dunia rasanya kayak muter. Udara tiba-tiba berat banget. Aku lanjut baca pelan-pelan, sambil berusaha tetap sadar. Aku gak tahu gimana caranya bilang ini tanpa nyakitin kamu. Tapi aku harus jujur, karena Lila juga punya hak tahu siapa dirinya sebenarnya. Semua hubungan kita berputar di satu dosa lama yang gak pernah diselesaikan. Dan aku nggak mau kalian terus hidup di atas kebohongan itu. Kalau kamu marah, aku paham. Tapi tolong, jangan biarkan ini jadi racun baru. Jadikan ini pelajaran. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi hidup tanpa kebenaran jauh lebih menyiksa. Maafkan aku, Rani. Aku tahu aku bukan ibu mertua yang baik, bukan manusia sempurna. Tapi aku ingin menutup hidupku dengan satu hal benar, mengatakan yang sebenarnya. Surat itu selesai dengan tanda tangan kecil dan tanggal yang ternyata ditulis 2 bulan sebelum Bu Erna meninggal. Aku duduk di lantai selama mungkin. Lila pelan-pelan mendekat, tapi aku cuma bisa menatap kosong. Dia nanya, "Bu, ada apa?" Aku nggak jawab. Aku cuma kasih surat itu ke dia. Dia baca pelan, dan begitu sampai di bagian tengah, aku bisa lihat air matanya jatuh satu-satu. Berarti, kita lebih terhubung dari yang kita kira, ya. Aku angguk pelan. Iya. Dan ternyata, semua hubungan kita, saling silang, saling luka. Kami duduk diam lama. Nggak ada yang ngomong. Suara detik jam di dinding bahkan terdengar jelas banget. Akhirnya aku berkata pelan, "Lila, aku nggak tahu harus marah sama siapa. Tapi aku tahu satu hal, kita nggak boleh ngulangin kesalahan yang sama." Dia mengangguk, masih terisak. "Iya, Bu." Malamnya aku pulang ke rumah. Arhan nunggu di ruang tamu, dan waktu lihat mukaku, dia langsung tahu sesuatu besar udah terjadi. "Ada apa, Ran?" Aku cuma bisa nyerahin surat itu. Dia baca lama, ekspresinya berubah dari bingung, ke kaget, ke sedih. Setelah selesai, dia naruh surat itu pelan di meja. "Berarti, kamu..." Aku langsung potong. "Iya, tapi aku nggak mau bahas gimana rumitnya, Han. Aku cuma pengen berhenti jadi korban dari masa lalu orang lain." Dia mendekat, duduk di sebelahku. "Ran, kamu luar biasa. Dulu kamu bisa berdiri waktu semua orang ngerendahin kamu. Sekarang pun, kamu bisa berdiri lagi meski kebenaran ini segila apapun." Aku ngelirik ke dia. Dan untuk pertama kalinya aku nangis di pelukannya bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega karena semua kebohongan akhirnya selesai, meski kebenarannya nyakitin. Beberapa hari kemudian, aku dan Lila adakan pertemuan kecil di makam Bu Erna. Kami bawa bunga melati dan surat yang udah kami baca itu. Di depan batu nisan itu, aku bicara pelan. "Bu, kami nggak marah. Kami cuma berharap semoga Ibu tenang. Karena sekarang semuanya udah jelas. Luka ini nggak akan kami warisin ke generasi berikutnya." Lila taruh bunga di sampingku,
lalu berbisik, "Aku janji, Bu. Aku bakal terus bantu Ibu Rani di yayasan, biar semua perempuan yang terluka bisa bangkit, kayak Ibu dulu." Angin sore berhembus lembut, dan aku ngerasa, mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, semua beban itu benar-benar terangkat. Aku tahu, kebenaran kadang kejam. Tapi di balik semua itu, ada kebebasan yang cuma bisa dirasain setelah kita berani hadapinya. Malamnya, aku nulis di buku catatan kecilku. Aku lahir dari rahasia. Tapi aku hidup dari keberanian. Dan aku akan mati dalam kejujuran. Hidupku mungkin dimulai dengan aib orang lain, tapi akan berakhir dengan cahaya milikku sendiri. Aku tutup buku itu, padamkan lampu, dan tersenyum. Karena akhirnya, aku benar-benar bebas, bukan dari hinaan, bukan dari kemiskinan, tapi dari kebohongan yang selama ini membelenggu keluargaku. Setelah semua rahasia terbuka, aku ngerasa dunia ini kayak berubah bentuk. Bukan karena tiba-tiba jadi indah, tapi karena akhirnya aku bisa ngeliat semuanya dengan mata yang jujur. Nggak ada lagi kabut masa lalu yang nutupin pandangan. Nggak ada lagi suara-suara yang bikin aku ragu sama diriku sendiri. Aku, Rani, perempuan yang dulu diremehkan, ditertawakan, dianggap cuma istri miskin yang numpang hidup, sekarang berdiri di tempat yang sama, tapi dengan hati yang berbeda. Pagi itu, aku jalan sendirian ke halaman yayasan. Anak-anak kecil yang biasa main di depan nyapa, "Bu Rani, Bu Rani." Aku senyum, nyapa balik, dan duduk di kursi panjang di bawah pohon ketapang. Dulu, setiap kali aku duduk di situ, pikiranku selalu lari ke masa lalu. Tentang hinaan, tentang ibu mertua, tentang malam syukuran yang jadi awal semua luka. Tapi sekarang, kalau aku duduk di sana, aku cuma ngerasa damai. Kayak semua yang dulu berat banget, akhirnya berubah jadi bagian dari kisah yang justru bikin aku berdiri setegak ini. Lila datang sambil bawa beberapa berkas. "Bu, donatur baru dari luar kota udah setuju bantu program pelatihan kita." Aku senyum. "Bagus. Tapi jangan lupa tetap catat semua transparan. Ya, kita nggak mau kejadian lama terulang." Dia ketawa. "Iya, Bu. Saya belajar dari yang terbaik." Aku lihat wajahnya. Anak itu benar-benar tumbuh cepat. Dan aku sadar, Lila bukan cuma bagian dari masa lalu Bu Erna, tapi bagian dari masa depan aku juga. Sore hari, Arhan jemput aku. Kami jalan bareng ke tepi danau kecil di dekat rumah, tempat yang dulu sering kami datangi waktu masih pacaran. Langit senja warnanya jingga keemasan, air danau berkilau, dan angin sore bawa aroma tanah basah. "Ran," katanya pelan, "aku udah mikir panjang." Aku nengok. "Tentang apa?" "Kayaknya aku mau tutup toko dan fokus bantu kamu di yayasan." Aku kaget. "Serius, Han? Tapi itu kan usahamu sendiri." Dia nyengir. "Iya, tapi aku sadar, hidupku baru punya arti waktu aku bareng kamu ngebantu orang. Waktu aku lihat kamu berdiri di depan ibu-ibu itu, ngajarin mereka bangkit, aku ngerasa itu yang sebenarnya kita cari dari dulu." Aku diam, ngerasa hatiku hangat banget. Mungkin dulu aku pikir kebahagiaan datang dari uang, pengakuan, atau pembalasan. Tapi sekarang aku tahu, bahagia itu datang dari tenang. Dan tenang itu datang dari kebenaran. Aku sandarin kepala di bahunya. "Kamu tahu, Han," bisikku, "kalau dulu aku nggak diremehkan, kalau aku nggak disakiti, mungkin aku nggak akan pernah nemuin diriku sendiri." Dia senyum kecil. "Dan kalau aku nggak kehilangan segalanya dulu, aku nggak akan pernah tahu makna cinta yang sebenarnya." Kami duduk lama di sana, sampai matahari tenggelam sepenuhnya. Beberapa minggu kemudian, yayasan kami resmi buka cabang baru di kota lain. Aku diundang buat jadi pembicara di acara besar tentang perempuan dan keberanian. Waktu naik ke panggung, aku nggak lagi merasa gugup kayak dulu. Aku cuma ngerasa siap. Di depan ratusan orang, aku ngomong dengan suara mantap. Aku bukan perempuan sempurna. Aku lahir dari rahasia, tumbuh di bawah hinaan, dan hidup di antara kebohongan. Tapi semua itu bukan kutukan. Itu adalah sekolah. Dan sekarang aku berdiri di sini bukan buat nyombong, tapi buat bilang satu hal. Kita semua punya hak buat bangkit, gak peduli seberapa dalam kita jatuh. Orang-orang tepuk tangan, beberapa nangis,
dan aku cuma senyum. Di antara kerumunan, aku lihat Arhan dan Lila berdiri sambil senyum bangga. Dan di momen itu, aku ngerasa hidupku akhirnya lengkap. Beberapa hari setelah acara itu, aku mimpi ketemu Bu Erna. Dia duduk di kursi rotan, pakai kebaya putih, dan senyum lembut. "Akhirnya kamu ngerti juga." "Ya, Ran," katanya pelan. Aku cuma jawab, "Iya, Bu. Sekarang aku udah nggak marah." Dia angguk pelan, lalu bilang, "Aku bahagia sekarang. Kamu juga harus bahagia." Aku bangun dengan air mata di pipi, tapi bukan air mata sedih. Itu air mata lega. Mungkin memang begitu caranya Tuhan ngasih penutup. Lewat mimpi, lewat rasa yang damai. 3 bulan kemudian, di halaman belakang yayasan, aku dan Arhan adain acara kecil. Bukan pesta besar, cuma syukuran sederhana buat semua orang yang pernah bantu. Di tengah tawa dan musik pelan, aku lihat ke sekeliling, wajah-wajah bahagia. Perempuan-perempuan yang dulu datang dengan mata sembab, sekarang tertawa bebas. Aku berdiri dan ngomong pelan, "Kita semua di sini karena pernah disakiti. Tapi kita bertahan, dan itu yang bikin kita hidup." Lila tiba-tiba nyelutuk, "Bu, kayaknya kita perlu nama baru buat program ini." Aku ketawa. "Apa?" Dia mikir sebentar, lalu bilang, "Program cahaya. Karena semua luka akhirnya jadi cahaya buat orang lain." Semua orang tepuk tangan, dan aku cuma bisa senyum sambil menatap langit sore yang mulai memerah. Kayak Tuhan lagi bilang, "Akhirnya, Ran, kamu sampai juga." Malamnya, waktu semua udah selesai, aku dan Arhan duduk berdua di teras rumah. Dia nyalain lilin kecil, dan kami diam menikmati sunyi. "Aku senang lihat kamu kayak gini, Ran," katanya lembut. "Kamu tenang." Aku mengangguk. "Iya, Han. Kayaknya untuk pertama kali dalam hidup, aku benar-benar tenang." Dia nyengir. "Jadi, sekarang kamu mau ngapain setelah semua ini?" Aku mikir sebentar, lalu jawab, "Aku mau terus nulis. Tentang hidup, tentang luka, tentang perempuan yang gak nyerah. Biar anak-anak nanti tahu, kalau kebahagiaan itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling kuat bertahan." Dia tepuk tanganku pelan. "Itu Rani yang aku kenal." Kami tertawa kecil, dan malam itu berlalu tanpa beban. Dan begitulah. Hidupku mungkin gak dimulai dengan cerita indah, tapi berakhir dengan kedamaian yang kupilih sendiri. Bukan karena semua orang akhirnya minta maaf, tapi karena aku belajar memaafkan diriku dulu. Sekarang, setiap kali aku lihat cermin, aku nggak lagi ngelihat perempuan yang diremehkan. Aku lihat perempuan yang bertahan, yang tumbuh, yang belajar, dan akhirnya berdamai dengan semua hal yang dulu hampir menghancurkannya. Aku Rani, perempuan yang pernah disebut wanita miskin yang datang ternyata. Dan sekarang dikenal sebagai perempuan yang menunjukkan bahwa cahaya paling indah lahir dari luka paling dalam.